Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita setiap Jumat keempat. Mudah-mudahan kajian malam ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah bulan Syawal berlalu dan kita belum sempat ketemu, baru kali ini kita ketemu kembali. Karena itu saya ucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Pak Mamat membeli gotri untuk menembak ikan patin. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Syakur membeli galah buat sangkar burung pelikan. Semua orang pasti punya salah. Yang paling penting saling memaafkan. Karena itu mulai malam ini dosa-dosa kita yang terkait dengan hablum minan nas sudah kosong-kosong, dan mudah-mudahan tidak membuat kesalahan lagi di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kajian malam ini saya akan baca cuplikan kitab Irsyadul Ibad. Kitab ini ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, khususnya bab Fadilatus Shalah Al-Maktubah, bab yang menerangkan keutamaan sholat fardu 5 waktu. Beliau mengawali dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta benda kamu, anak-anak kamu menyebabkan kamu lalai, lupa kepada Allah. Lupa sehingga tidak ingat Allah. Lupa sehingga kita tidak berzikir kepada Allah. Beliau kemudian memberikan keterangan as-sholawatil khamsi, maksudnya menyebabkan kita lupa sholat 5 waktu.
Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, selanjutnya Syekh Zainuddin Al-Malibari ini mengutip beberapa hadis tentang keutamaan atau fadilah sholat fardu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah wa akhrajal Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti dawuh, awwalu maftaradallahu ala ummati as-shalawatul khams. Yang pertama kali diwajibkan kepada umatku, kata Nabi, adalah perintah sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khamsu. Dan yang pertama kali amal-amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah di antara berbagai amal kebajikan, itu juga sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-shalawatul khamsu. Dan pertama kali nanti yang ditanya saat kula jenengan dihisab di hari kiamat adalah terkait dengan sholat 5 waktu. Faman kana dhayya'a syai'an minha, barang siapa yang menyanyiakan sholat 5 waktu, atau ada sholat 5 waktu yang ditinggalkan dengan sengaja dan belum diqadha, durung disauri, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Gusti Allah lajeng dawuh datang malaikat, unduru hal tajiduna li abdi nafilata minas sholah. Malaikat, sekarang teliti sholat-sholat sunnahnya. Barangkali ada sholat sunnah yang pernah dilakukan oleh hambaku ini, tatimuna biha ma naqasa minal fardhu. Kamu ambil untuk menyempurnakan dan mengatrol timbangan sholat fardu yang pernah ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu, manfaatnya sholat sunat ini adalah diantaranya untuk nambal sholat kula jenengan sing nate bolong atau mungkin ada yang pernah diabaikannya. Nah, ini wanzuru fi syami abdi syahri Ramadan. Nah, selanjutnya setelah sholat diteliti, baru kemudian sekarang cek bagaimana puasa Ramadannya. Apakah dilakukan dengan sempurna dan tidak pernah ditinggalkan, atau ada yang ditinggalkan tapi kemudian sudah selesai diqadha. Fa in kana dhayya'a syai'am minhu fanzuru hal tajiduna li 'abdin nafilatan min siyamin. Manakala ada puasa yang bolong sing durung disaur, sekarang cek puasa-puasa sunnah yang pernah dilakukan. Ambil puasa sunnah itu untuk menambal puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan atau yang pernah diabaikannya. Nah, mantun poso fanzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min syamin tatimuna biha naqam nasamin. Nah, yang ketiga, wanzuru fi zakati abdi. Nah, selanjutnya adalah zakatnya. Fa in kana dhayya'a syai'an minha, apabila ada zakat fitrah, zakat mal yang belum sempurna atau ada yang diabaikannya, fanduru hal tajiduna li abdi
nafilatan min sodakotin. Sekarang coba cari, barangkali ada sodakoh infak yang pernah dikeluarkannya dalam rangka untuk menambal kekurangan zakat-zakat yang pernah diabaikannya ini. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, jadi yang demikian ini adalah wa dzalika bi rahmatillahi wa adlihi, merupakan rahmat kasih sayang Allah dan keadilan Allah. Jadi Gusti Allah tidak langsung menyiksa hambanya ketika ada kewajiban yang belum dilaksanakan. Maka alternatifnya adalah untuk dicarikan ibadah-ibadah sunnah yang kula panjenengan lampahi niki, ya. Makanya qiyamul lail mulai dari tarawih, tahajud, witir selama bulan Ramadan muga-muga diterima kabeh karo Gusti Allah dan bisa menambal kekurangan yang pernah kita lakukan itu. Begitu pula puasa, ya, dan juga zakat. Bapak Ibu yang kami hormati, fa in wajada fadlan wada'a fi mizanihi. Nah, ketika ditemukan sholat sunnahnya, sodakohnya, kemudian puasa sunnahnya, lantas semuanya diambil ditaruh di timbangan. Nek wis timbangan apike mengalahkan yang jelek, qila lahu dukhulil jannah masrurun. Sekarang masuklah surga dalam keadaan senang dan bahagia. Nah, wa illam yujad lahu syai'un min dzalika. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, digoleki puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, infak sodakohnya, ternyata minimalis, nggak sampai bisa menutup kekurangan yang pernah ditinggalkan. Ini umirat bihi zabaniyah. Malaikat zabaniyah diperintahkan oleh Allah ta'khudhuhu biyadaihi wa rijlaihi, untuk nyengkewing kedua tangan dan kakinya, tsumma yukdzabu bihi finnar, dan kemudian dilempar ke dalam api neraka. Jadi ya mudah-mudahan ngaji-ngaji ngeten iki termasuk dihitung sebagai amal soleh dan amal ibadah yang bisa memperberat timbangan kita semua. Allahumma amin. Loh, ngaji ini terus terang pahalanya luar biasa. Mungkin pernah saya sampaikan, ya. Ini saya baca lagi hadisnya. Ngaji jenengan ini subhanallah. Kanjeng Nabi kan ate dawuh, man kharaja fi thalabil ilmi. Barang siapa yang keluar rumahnya di dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah, maka akan mendapatkan pahala setara dengan jihad fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai kembali pulang ke rumah masing-masing. Teko nang ngene majelis taklim niki ganjarane sepadan dengan jihad fi sabilillah. Kalau pada zaman Nabi, para sahabat jihad fisabilillahnya adalah berperang dengan orang kafir. Nah, nek perang itu kan taruhannya nyawa. Nek gak urip mati. Wah, nemen sorone Bapak Ibu yang kami hormati. Karena itu ketika diperintahkan perang Badar yang pertama, wong Islam waktu itu jumlahnya sebenarnya mencapai 1000, tapi melawan orang kafir yang jumlahnya 10.000. Grogi. Ya, kalau tidak karena keimanan, di antaranya salah satu orang yang menghasut, wah jelas ini stornya wah kira-kira ngoten lah. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya ngajak sahabat-sahabat yang sudah berjalan perang nyelentung. Akhirnya yang ikut bersama Nabi cuma berapa? 315 atau 313 saja. Nggih namung niku. Masya Allah, ini ya karena memang taruhannya nyawa, ya berkat pertolongan Allah satu orang mengalahkan dengan Al-Quran kan 100 orang, 2 orang mengalahkan 200 orang.
Nah, akhirnya Rasulullah mengalami kemenangan. Sampai dalam sejarah itu diceritakan begini. Kalau sampai perang Badar ini kalah, ndungone Kanjeng Nabi, jangan salahkan aku wahai Allah, manakala di dunia tidak ada lagi yang menyembahmu. Kira-kira ngoten ta. Wis ndonga sing notok ya. Ya. Jangan salahkan manakala di dunia sudah tidak ada orang. Ya Gusti Allah Maha Kuasa. Ya kan ngoten. Kok ngalahno wong kafir gak iso kan ngoten. Jelas iki jelas kalah, wis cara hitungan kalah. Tapi akhirnya Allah kemudian mengirimkan para malaikatnya sebagai pasukan yang membela Rasulullah dan akhirnya menang, termasuk Abu Jahal mati di medan perang Badar itu, Bapak Ibu. Nah, jihad kula jenengan adalah senang datang ke majelis ilmu ya. Misalnya kula jenengan mulai pagi kerja mulai barusan, apalagi kalau Jumat kan macetnya luar biasa. Kula wau niku nggih ngantuk capek mulai seharian karena tadi malam habis dari Nganjuk jam 2:30 baru sampai, kemudian ke kampus sampai ada acara di Grinsa sore. Akhirnya timbangan gak ngaji maneh. Sing kemarin wis lalu lali ya. Akhirnya minta diantar tadi itu ya. Alhamdulillah sampai di sini. Nah, iling-iling ganjarane sama dengan jihad fisabilillah. Karena itu kalau panjenengan kemudian capek, ngantuk, kemudian mulai pertama saya ngaji sampai nanti adzan Isya tertidur, tidak akan mengurangi pahalanya, Pak. Tetap dicatat dapat mengalami pahala jihad fisabilillah. Yang penting wis tutuk nggon. Berarti niate temenan. Soal ngantuk kan di luar kemampuan kita. Ngantuk itu kan tidak kita ya tidak dibuat-buat, dosa estu. Ngantuk beber itu nggak bisa. Enten yang nyetir kepengin ngantuk, tapi akhirnya ngantuk. Itu kan takdir Gusti Allah. Ya, jadi misalnya panjenengan kok tidur ketika saya ngaji sampai selesai, tidak akan mengurangi pahalanya jihad fisabilillah. Makanya bayane sing ngantuk sampean terusno turu gak apa-apa. Cuma aja turu kabeh. Tak tinggal ngalih. Lha saestu, Pak. Betul ini. Jadi Rasulullah bilang man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fisabilillah. Makanya abot sanggane wong ganjarane sakmono gedene. Lho kadang-kadang kula dhewe niku leten pondok. Ya kambale ngaji. Padahal mulih ya gak lapo-lapo. Mene kadang-kadang mari subuh kan ngantuk. Alah tuh mulih turu. Ya coba. Padahal di rumah ya gak lapo-lapo, tapi kok ngaji dilu ae ngempet iku mbeh. Kadang-kadang milih muliye. Makanya kalau jenengan iso istiqomah ini luar biasa. Padahal yang pulang pun belum tentu ada kegiatan di rumah. Nggih napa mboten? Tapi kadang-kadang itu hebatnya setan. Jadi kadang-kadang hati kita ini dibisiki oleh setan untuk alah lapo saya ngaji barang kan ngoten. Itu. Ya. Ya itu satu. Jadi dalam rangka jihad fisabilillah ini, Pak. Kemudian wa Muslimun an Jabir. Nah, beliau kemudian mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Mathalus shalawatil khamsi, dawuh Kanjeng Nabi. Perumpamaan wong sing lakoni salat 5 waktu kamathali nahrin jarin albin ala babi ahadikum. Sama dengan mandi di dalam sungai yang mengalir, airnya sangat jernih, yang kebetulan sungai itu ada di depan rumah salah seorang di antara kalian. Yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsata marrah. Orang tersebut mandi setiap hari 5 kali. Fama yabqa dzalika minad danas. Maka adakah kotoran yang melekat di dalam tubuhnya? Kula jenengan atus ping 5 sedina di sungai yang mengalir airnya jernih. Kira-kira adakah tersisa di tubuh kita
kotoran? Ya jelas bersih, nggak ada. Wong mandi pisane kotoran wis dibolot ilang, gitu apa mboten? Ya. Apalagi sampai 5 kali. Itulah hakikat sholat 5 waktu, bisa menggugurkan dosa-dosa kita, seperti kata Nabi, orang mandi 5 kali di depan rumahnya pas kebetulan sungainya jernih, sehingga tidak tersisa kotoran yang melekat di dalam tubuhnya. Ini banyak sekali. Nah, kemudian hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani wal Baihaqi an Ibnu Umar. Kanjeng Nabi dawuh, "Innal 'abda idza qoma yusolli." Ya. Apabila seorang hamba berdiri salat, utiya bidzunubihi kullaha fawudi'an ala ra'sihi wa 'atiqihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dzunubuhu. Jadi dosane niku ditaruh, dipindah ke kepala dan lehernya. Tapi ketika rukuk dan sujud, tasaqatat anhu dzunubuhu, dosanya berguguran bersama rukuk dan sujudnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan sholat 5 waktu. Nah, ini ada keterangan lagi di dalam satu hadis Kanjeng Nabi dawuh, man hafadhu ala sholawatil khamsi akramahullah bi khamsi khisalin. Barang siapa menjaga sholat 5 waktu, di dalam riwayat lain yang pernah saya baca itu disertai dengan sholat jamaah. Jadi bukan hanya sekedar sholat, tapi sholat 5 waktu ma'al jamaah, dilakukan dengan berjamaah. Akramahullahu bi khamsi khisalin, maka Allah akan memuliakannya, memberikan 5 keistimewaan kepada orang yang sergap sholat jamaah 5 waktu. Pertama, yarfa'u anhu dhiqil 'aishi, yarfa'u anhu dhiqil 'aishi, Allah akan menghilangkan semua kesulitan hidupnya. Jadi ternyata salah satu keistimewaan sholat jamaah, segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Ngeten. Ya gini ini nanti ya kita rasakan sebagai orang-orang yang sholatnya jamaah tekun. Mungkin sing duwe utang mergo jamaah tekun dilalah, moro-moro ketemu wonge pas wayahe nyaur utang sesuai dengan janjinya, karepe kepengin menghindar, dilalah gak sengaja ketemu tengah dalan. Lho muni gak wani, lho moro-moro Kang saur apa sing wingi gak usah disauri, bae sampean kemudian butuh maneh ngomong lah. Kira-kira ngoten lah. Nyobae, Pak. Yang kedua, barokah sholat jamaah yarfa'u anhu adzabal qabri, Allah akan membebaskan dari siksa kubur. Nah niki, padahal di dalam satu riwayat diterangkan kalau nanti kita itu mati dimasukkan dalam kubur, semua yang mengantarkan jenazah sudah pulang, kita akan didatangi malaikat siapa? Mungkar Nakir. Ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kitabuka dan seterusnya, nek iso jawab lancar selamat, tapi nek gak iso jawab kita akan dipukul dengan godo besi, tubuh kita hancur berkeping-keping, akhirnya balik malaikat. Kan ngoten keterangane nggih. Nah, tapi orang yang rajin sholat jamaah, Allah akan membebaskan dari siksa kubur. Sing nomor 3, wa yu'tihillahu kitabahu biyamini. Ketika kula nanti jenengan dibangkitkan dari alam kubur dan kemudian dihisab,
Semua orang kan akan menerima catatan amalnya masing-masing. Ada yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, ada yang tangan kiri. Nek tangan kanan selamat, tapi kalau kita ditakdirkan menerima catatan amal dengan tangan kiri, pasti celaka. Nah, bagi orang yang rajin sholat 5 waktu bersama jamaah, maka Allah akan memberikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Ini dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Kemudian yang keempat, wa yamurru ala siratikal barqi. Setelah menerima catatan amal, kan harus melewati suatu jembatan sebelum kita masuk surga. Di bawahnya ada neraka yang bertingkat-tingkat. Nah, di dalam satu hadis, besarnya jembatan yang kita lewati nanti untuk menentukan nasib kita di surga atau neraka, besarnya sak pinten Bapak? Rambut. Itu pun masih dibelah menjadi 7. Coba dijabut rambutnya, dipecah menjadi 7. Saged tah mecah rambut. Wong cagak listrik kayak gurung karuan nanti. Masya Allah, yakin ini kalau nggak karena pertolongan Allah kayaknya nggak mungkin kalau jenengan selamat nih. Ya. Tapi dawuh Kanjeng Nabi, orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan jamaah, yamuru ala suratikal barqi, melewati jembatan itu seperti kilat yang menyambar. Wes, langsung tutup nggon. Nah, makanya di dalam riwayat lain juga disebutkan bagi orang-orang yang rajin pernah berkurban, mereka akan dijemput oleh kurbannya masing-masing. Ya, nek sapi ditumpaki yang pitu, nek wedhus ditumpaki orang satu. Ya. Nah, jadi akhirnya kalau jenengan nanti akan naik tunggangannya. Nek wedhusnya gede, ya kuat. Nek wedhusnya mencret, ya iki sing repot. Makanya korban itu disunahkan yang laki-laki, walaupun sebenarnya perempuan juga nggak apa-apa, ya. Tapi simbol ini kan simbol kekuatan laki-laki yang besar, yang sudah memenuhi syarat kan gitu. Ya, karena itu menjadi tumpahan kita masing-masing nanti. Itu di dalam riwayat yang lain. Kemudian yang kelima, wa yudkhiluhul jannata bighairi hisab, akan dimasukkan surga tanpa dihisab. Tapi Masya Allah, ternyata menjaga sholat jamaah 5 waktu itu nggak gampang loh. Kalau umai cedek masjid mungkin gampang. Tapi belum tentu. Walaupun dekat masjid ini kadang-kadang alah lapo sholat ke umai le. Kula dhewe niki nek pas ngantuk karipan niku arep mlaku nang masjid apa maneh pujiane sowe. Cak. Engko mari ngono turu maneh. Ya Allah. Lah, jamaah ini tidak harus banyak. Minimal berapa orang? 2 orang. Syukur-syukur kalau di masjid ini bertambah luar biasa ya. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati yang terkait dengan fadilah keutamaan orang yang sholat menjaga 5 waktu. Ya. Sebelum saya lanjutkan, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Oke, monggo Pak.
Terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi sunnah, kata-kata sunnah berarti mengacu kepada contoh yang dilakukan oleh siapa? Kanjeng Nabi. Oke, sekarang panjenengan yang saya tanya, panjenengan biasanya kalau takbir prakteknya begini atau begini? Nah, jadi seringkali orang mengatakan bahwa yang menurut sunnah seperti ini. Saya khawatir kalau selalu dikatakan sunnah, yang lain tidak sunnah. Padahal di dalam satu hadis sunnahnya Rasulullah, berdasarkan satu riwayat, ternyata takbir itu juga berbeda-beda. Makanya tadi hadisnya kan ada riwayat Imam Muslim dari seorang Jabir, ada riwayat Imam Baihaqi dari ini dan seterusnya. Jadi bapak-bapak yang kami hormati, mulai dari takbirnya saja mengangkat tangan, itu ke Rasulullah pernah mengangkat tangan yang diketahui oleh seorang sahabat dan kemudian ditiru adalah sejajar jarinya dengan telinga. Satu, itu juga sunnah berdasarkan satu riwayat. Nah, sunnah yang lain, jadi ketika panjangan mempraktekkan satu, bukan berarti yang satu tidak sunnah loh ya. Sama-sama sunnah. Di dalam hadis yang lain, atau saya membahasakan di dalam sunnah yang lain, karena sama-sama dipraktekkan Rasulullah. Rasulullah pernah mengangkat tangan yang diketahui oleh sahabat yang berbeda, itu sejajar dengan pundak. Cuma akhirnya ketika sampai di Indonesia, itu di kemudian ada imam yang membawanya. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Nah, Imam Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas orang Indonesia, umumnya khususnya wong NU, takbirnya sejajar dengan telinga. Berarti jenengan wong NU termasuk. Dalam konteks takbir. Tapi umumnya orang Muhammadiyah yang bukan Imam Syafi'i sejajar dengan pundak. Ini orang Muhammadiyah. Nah, berarti kesunnahan dalam takbir saja ada dua. Ada yang sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan pundak. Jangan sekali-kali mengatakan yang lain tidak sunnah. Sebab ketika mengatakan tidak sunnah, padahal itu dasarnya lain, berarti itu sama halnya mengatakan Nabi bohong. Ngerti maksud saya? Ngoten. Nah, kedua, setelah takbir Allahu Akbar, sadaqah itu pun berbeda-beda. Kalau ulama Malikiyah yang diikuti oleh orang-orang Madinah dan kesana, itu begitu takbir Allahu Akbar mboten sedekap, tapi lurus. Karena memang ada riwayat hadis yang seperti ini. Makanya kalau panjenengan ibadah haji umroh ono wong gak sedekap, oh berarti itu mazhabnya Maliki. Ada yang antara pusar dan dada. Itu seperti hadisnya. Ini yang diikuti oleh ulama Syafi'i. Allahu Akbar ditaruh di sini. Antara ini pusar, ini dada. Ada yang Allahu Akbar ditaruh di dada. Enten apa mboten? Nah, berarti kesunnahan di dalam takbir ketika menaruh apa Pak sendakep, ada yang diklembrehno. Le Imam Hanafi di bawah dinutup pusar begini Allahu Akbar, Maliki begini, Imam Syafi'i begini, lah ada yang begini, yang tidak ada begini, nggak ada. Kalau itu Imam Amrozi. Nah berarti kesunahan, nah ini maksud saya, kesunahan
Di dalam sedekap ada yang di antara pusar dan dada, ada yang di atas dada, ada yang menutup pusar, ada yang tidak sedekap. Nah, berbagai macam praktek seperti inilah kemudian Al-Quran sudah menggarisbawahi. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman faradha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala tijala fil hajj. Ketika engkau haji, maka jangan sekali-kali melakukan perbuatan ini kalau ingin mabrur. Fala rafatha, jangan melakukan perbuatan keji. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik yang menimbulkan dosa. Wala jidala, bahasa Surabaya nih ojo kakean cocot. Maksudnya ini gak boleh jidal, gak boleh berdebat. Ini mana yang benar, ini mana. Wong semua itu ada hadisnya, ada dasarnya. Nggak boleh Anda berdebat dalam persoalan agama, sebab dikhawatirkan kalau sampai debat kemudian mengatakan ini yang paling sahih, maka akan menyalahkan ini tidak sahih, sehingga ini sunnah, ini tidak. Bahaya itu. Padahal semua itu dipraktekkan oleh Nabi yang diketahui oleh sahabat-sahabat yang berbeda-beda dengan riwayat yang berbeda. Nah, itu masalah sendakepnya saja. Begitu setelah sendakep kan sambil membaca doa iftitah. Itu sama-sama sahih, Pak. Pertama kali yang diajarkan Rasulullah itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata minal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Tiba-tiba suatu ketika ada seorang sahabat yang sholat di belakang Nabi, mocone donga enggak seperti yang diajarkan Rasulullah. Mboten Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mungkin mocone rada banter wong niki. Di dalam riwayatnya sampai Kanjeng Nabi itu mendengar apa yang dibaca oleh sahabat ini. Begitu selesai salam, langsung Rasul tanya, siapa yang baca doa iftitah Allahu akbar kabira tadi? Saya ya Rasul. Sahabat ini wedi mungkin, dikira sampai diseneni. Ternyata Rasulullah bilang, justru dengan doamu ini, doa itu yang kamu baca, pintu langit dibuka oleh Allah. Nah, sehingga akhirnya muncullah doa iftitah Allahu akbar kabiro. Nah, akhirnya di dalam prakteknya nek Allahu akbar kabiro itu diambil oleh orang NU, nek Allahumma ba'id baini nah dia lah ngoten. Jangan sekali-kali, ini yang paling sunnah dan ini tidak sunnah. Sama-sama sunnah karena sumbernya semua dari nek kula jenengan, Pak. Nek kula jenengan ngaji iso duwe ilmu ning ngono. Wah, pikiran jembar gak mudah menyalahkan orang lain. Lah, kula jenengan ini kan ngajine gak patek khatam, eruh kepada satu ustadz, terus akhirnya mengklaim dilala ustadz sing paling ini yang paling sahih ngoten pisan. Tidak ditunjukkan riwayat yang lain ini juga sahih kan gitu. Nah, hati-hati, makanya diskusi ngaji ngeten ini penting ya di dalam rangka untuk menambah wawasan. Nah, adapun kemudian prakteknya panjenengan pilih yang mana, monggo. Nanti itu tergantung kemantepannya. Dan semua itu adalah jalan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi begitu. Makanya kemudian sampai Fatihah pun kemudian itu berbeda-beda. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah Allahu Akbar saking lerei, saking pelannya sampai bismillah gak terdengar oleh sahabat. Sehingga Rasulullah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itulah kemudian Imam Maliki, Imam Hanafi memakai bahwa karena berdasarkan hadis ini bismillah tidak dibaca dengan keras tapi dibaca sirri. Tapi ulama Syafi'iyah mengambil yang keras.
Mengapa? Karena bismillah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. 7 ayat yang dibaca ulang-ulang yang disebut as-sab'ul mathani termasuk bismillah ada di dalamnya. Karena itu ulama Indonesia mayoritas pakainya bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan tidak usah dibaca sebab yang namanya bismillah itu adalah pertanda perawal surat. Satu-satunya bismillah yang merupakan bagian dari ayat hanya ada di dalam surat An-Naml. Ini kenapa? Bismillah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu ulama siapa lupa saya ini ya di antara 4 itu mengatakan yaitu tidak wajib membaca basmalah. Nah itu mulai bismillah saja sudah berbeda. Sehingga kula jenengan kalau nanti sholat di Mekah Madinah gak kaget. Oh ternyata mayoritas ulama di sini bismillah gak patek diwo. Yo gak patek, memang gak diwaca. Mbak jenengan gak usah ragu karena itu memang beda mazhab dan dengan hadis riwayat yang berbeda. Ngoten. Wah itu termasuk panjang nanti bahasan sholat tok mawon peranu. Nah termasuk tahiyat. Ada yang lurus, ada yang begini, ada yang begini. Niki sama-sama ada riwayatnya Pak. Lah mungkin yang disampaikan begini itu yang dibaca pas hadis itu. Yang diamalkan oleh ulama ini yang pas hadis itu. Lah kula jenengan boleh memilih, boleh begini, boleh yang tidak ada begini. Nah itu mboten tentang hadisnya. Iya. Iya. Begini boleh, begini boleh. Bebas sebenarnya. Ya, artinya dalam konteks ini yang penting kita memberikan isyarah, gitu loh. Nggih. Ya. Boleh begini, boleh seperti yang jenengan praktekkan tadi. Itu sama-sama ada hadisnya. Ya. Jadi umumnya orang NU begini nih. Ya. Orang Muhammadiyah kan ngaten nggih. Napa? Oh iya Wahabi ya. Ya, bukan Wahabi sebenarnya itu memang ada hadisnya. Semuanya ada hadisnya, ada riwayatnya. Ya, jadi kalau kula jenengan mempelajarinya satu itu sebenarnya di dalam riwayat juga ada riwayat yang seperti itu. Cuma kula nggih mboten hafal hadis per niki wae, tapi kene pas ngajar sampai gawa bukune baru iso maca. Nggih. Ya. Termasuk apa namanya? Ya, wis mulai dari seperti tadi yang dengan berdiri tadi ya. Nah, itu kan sebenarnya boleh duduk dulu, boleh langsung berdiri ya. Jadi itu kan nanti kalau panjenengan membaca kitab fikih Madzhabul Arba'ah itu antara rukun sholat ulama yang satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi kalau Imam Hanafi itu begini Pak. Kalau kula jenengan itidal kan begini. Ya, berdiri. Andai kata tidak berdiri pun menurut Imam Hanafi boleh begitu, Allahu Akbar langsung begini. Dan tumakninah tidak merupakan rukun sholat bagi ulama Hanafiyah. Sehingga sholat jungkar-jungkir pun itu walaupun tidak tumakninah hukumnya sah. Karena yang wajib di dalam sholat itu hanya doa apa? Surat Al-Fatihah. Semua itu adalah sunnah. Andai kata mboten maca blas surut hukumnya tetap sah. Ngoten lho. Jadi mungkin panjenengan akan komentar, "Oh, itu tidak sesuai sunnah." Iya. Pasti. Masya Allah, padahal
Saya pernah menerangkan tentang sholat gini, Ustadz, kenapa kok kita mempelajari sholat ikut madhab-madhab? Kan akhirnya terus kacau itu. Mengapa kita tidak ikut hadis Kanjeng Nabi aja? Saya lupa bahwa semua yang dilakukan tadi mulai dari takbir kan hadisnya Nabi. Cuma riwayat yang berbeda-beda. Itulah yang saya maksudkan. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, atau kembali ke Quran saja. Loh, Quran itu loh Pak, ya global. Makanya ketika membaca aula mastumun nisa, sentuhan laki perempuan, itu saja pun juga berbeda. Kalau ulama Syafi'iyah asal pokoknya bukan mahram batal. Ya. Bukan mahram batal. Termasuk istri kita kan bukan mahram sehingga boleh dinikah. Anak mahram sehingga tidak batal. Ibu mahram sehingga mboten batal. Mertua karena anaknya kita nikahi tidak batal. Nah, tapi istri itu membatalkan menurut ulama Syafi'iyah. Tapi ulama Hanafiyah mengatakan yang membatalkan itu adalah manakala muncul syahwat di situ. Nah, syahwat itu ketika kapan kalau suami istri itu dikatakan syahwatnya muncul ketika berhubungan suami istri. Jadi sentuhan yang membatalkan wudhu adalah ketika hubungan suami istri. Kalau hanya menyentuh dengan istri nggak akan pernah nyetrum Pak. Wong bojone dewi, ambara kos-kosan malah nyetrum. Loh, coba biyen waktu cacaran ngejer arepe ketemu ngejer ngomong ngarepe ngomongnya gak iso. Tapi nek wis dadi bojone padha karo kayu biasa. Lho nek duwe karep baru kan ngoten nggih. Iku leren diumek pisan. Gak langsung. Kula nggih pengalaman ya padha ndek bojone. Sehingga ulama Hanafiyah tidak membatalkan, yang membatalkan kalau sudah ketemu melakukan hubungan. Tapi Imam Syafi'i tidak. Asalkan sentuhan kulit. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, justru dengan perbedaan pendapat inilah kemudian Rasul mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Menjadi rahmat. Andai kata panjenengan ikut Imam Syafi'i saja, sentuhan kulit laki perempuan batal, sampean tawaf gak bakal iso. Sebab salah satu rukun tawaf harus suci. Lah begitu ada pendapat yang tidak membatalkan, wah melek gue masih gandengan gak apa? Nah kan ngoten. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi kalau punya ilmunya enak, kita bisa memilih dan mengamalkan sesuai dengan ngoten Pak. Jadi sekali lagi di dalam kaitan praktek sholat, manakala ada praktek orang yang ketika kita belajar dalam satu guru kemudian oh mungkin itu hadisnya itu tidak lantas orang lain adalah tidak sunnah karena ternyata ada riwayat yang lain mungkin kita belum membacanya ngoten. Wah, iya. Wah ini saatan nggih Bang nggih. Jadi sementara ngoten nggih Bang nggih. Dan begitulah Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi Masya Allah, Gusti Allah itu maha syakur. Syakur itu adalah akeh banget syukuri merdambanya. Bahasanya mboten syakir Pak, syakur. Ya, itu artinya wes umpama kula jenengan gak pate khusyuk, gak mangkase akeh salah, diterima sing penting wis nglakoni. Kira-kira ngoten lah. Kula jenengan duwe anak ndawablek misale, tapi sik gelem salat, lumayan lontong alhamdulillah. Ya. Sebab nek dinilai akeh kekurangane. Tapi kita mengandalkan sifat syakurnya Allah sehingga Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Yang penting kula sedherek sudah berusaha. Mudah-mudahan dengan kajian seperti ini ada tambahan wawasan sehingga ibadah kita semakin berkualitas dan kita semakin jembar ya, semakin jembar dan tidak mudah kita terprovokasi oleh orang-orang yang kemudian mengatakan inilah yang paling betul, yang lain salah kan ngaten nggih. Oke, saya kira demikian, mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.